Shalom komunitas IPM yang luar biasa. Kita akan melanjutkan hari ini dengan jemaat Philadelphia dan Laodikia tentang 7 jemaat mula-mula dan adanya di Wahyu 3 ayat 7 dan seterusnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku yang tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencapai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Komunitas IPM yang luar biasa. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Jemaat ini adalah jemaat yang sangat ideal, yang Tuhan puji pekerjaannya, yang apa yang mereka lakukan, apa yang Tuhan buka, tidak seorang pun bisa menutup, dan apa yang sudah Tuhan tutup tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Ini otoritas yang sangat besar Tuhan percayakan kepada jemaat Philadelphia. Jemaat ini sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak seberapa besar, bukan orang yang berpengaruh, bukan juga orang yang termasuk golongan orang kaya, namun mereka sangat taat dan menjaga pada perintah dan firman Tuhan. Mereka memiliki iman yang kuat. Tuhan akan mengirim jemaah iblis, mungkin para dukun, mungkin pengikut gereja setan, mungkin juga jemaat Pergamus atau yang bertahta di tahta iblis, atau jemaat Tiatira yang melakukan zina yang dipimpin oleh Isabel, yang akan memasuki masa kesukaran besar atau sejenisnya, untuk datang sujud, bertobat dan beribadah bersama-sama kepada Allah yang benar. Jemaat ini akan dilengkapi karunia khusus untuk pelayanan khusus. Mereka adalah pelaku firman karena mereka menjadikan Allah sebagai benteng perlindungan, sehingga Allah pun akan meluputkan mereka dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, karena mereka menanti-nantikan Allah. Sepertinya ini berbicara mengenai pengangkatan atau rapture yang luar biasa. Jemaat Philadelphia akan juga menjadi soko guru di kota yang turun dari surga, yaitu Yerusalem baru, yang ada nama Allah di dalamnya. Ini kuat berbicara tentang memerintah bersama-sama di dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Jemaat Philadelphia ini satu-satunya jemaat yang Tuhan sangat kuat menyampaikan pesan mengenai rapture dan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Berbeda dengan keenam jemaat yang lainnya, jemaat Philadelphia khusus dikatakan dengan sangat jelas mengenai rapture dan kerajaan 1000 tahun. Mereka akan dijadikan soko guru di bait Allah dan dimeterai dengan nama Allah. Mereka akan memerintah bersama Yesus di Yerusalem baru, suatu perkara yang besar Tuhan percayakan kepada mereka, karena mereka adalah hamba yang setia walaupun kekuatan mereka tidak seberapa. Yang berikutnya adalah jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia di Wahyu 3 ayat 14 mulai, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Allah, amin, saksi yang setia, yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas.
Alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu untuk bertobat. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat Laodikia, kalau Anda sering dengar orang berkata, jadi orang Kristen biasa-biasa saja, jangan terlalu fanatik. Inilah yang dimaksud jemaat yang suam-suam kuku. Tuhan berkata, hendaklah engkau panas atau dingin sekalian, karena merasa kekristenan yang lebih baik dari semua gereja yang ada. Mereka menganggap gereja yang lain itu rendah, kampungan. Mereka merasa dirinya kaya, tetapi di mata Allah mereka miskin, telanjang, bodoh, malang, memalukan. Sehingga Tuhan muak dan ingin memuntahkan mereka. Apa yang Tuhan perintahkan? Belilah emas agar engkau menjadi kaya, baju putih agar menutupi ketelanjanganmu dan yang memalukan, dan minyak untuk melumasi mata agar dapat melihat kebenaran. Beli emas artinya membeli sesuatu yang berharga untuk kerajaan Allah. Apa yang berharga untuk kerajaan Allah? Jiwa-jiwa yang sangat berharga di kerajaan Allah. Danai pekerjaan misi. Itulah cara membeli emas murni, membeli baju putih. Bagaimana caranya? Agar tidak kelihatan ketelanjangan kita. Bayar harga, hidup dalam kekudusan Tuhan, dan minyak melumasi mata kita. Kita minta Roh Kudus membuka mata rohani kita, agar kita dapat melihat perkara-perkara yang rohani, bukan hanya perkara-perkara yang jasmani yang akan kita lewati dan fana itu. Saking kerasnya hati mereka sehingga Tuhan berdiri mengetok pintu hati mereka. Kalau mereka mau mendengar, membuka hati, maka Tuhan akan makan sehidangan dengan mereka. Artinya kalau mereka bertobat, mengakui Tuhan dan mempercayai apa yang dikatakan firman, maka Tuhan akan makan sehidangan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan menjanjikan bila mereka bertobat, mereka akan duduk bersama-sama memerintah di atas tahta bersama-sama dengan Yesus. Dan ini sesuatu perkara yang dahsyat. Dengan kita membeli emas murni, dengan membeli baju putih dan minyak, sehingga kita dapat sehidangan dengan Allah dan bahkan bertahta bersama-sama Allah di surga. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.